Pemirsa, Anda kembali bersama kami, Leaderonomics Indonesia. Pada kesempatan yang istimewa ini, saya bersama dengan seorang narasumber, yaitu seorang ketua organisasi Yayasan Aviasi Nusantara, yang saya sebut dengan hormat Pak Nomet Nelman. Hai Pak Nomet, apa kabar Pak? Baik-baik Pak Michael. Bagaimana Pak, Manado baik-baik semua? Ya, semua sini memang seperti biasa sih sebetulnya, walaupun ada masalah dengan pandemi, tapi memang aktivitas mulai jalan seperti normal. Wah, bagus sekali Pak. Wah, bagus sekali. Oke, Pak Nomet, saya mengambil beberapa gambar yang mungkin akan mengejutkan Bapak. Saya akan coba tayang sekarang, Pak ya. Bagaimana Pak Nomet, bisa lihat ini? Oh ya. Ini pesawat yang Bapak nakodai ya? Ya betul, untuk setidaknya 3 tahun terakhir ini. Wah, ini pesawat Kodiak ya? Ya, pesawat single engine dengan 10 tempat duduk. 10 tempat duduk. Wah. Ini Bapak dan istri ya? Ya, betul. Ibu Fanti ya? Ya. Dan ini family? Ya, ada 4 orang anak ya? 3 orang wanita dan seorang boy. Wah. Siapa nama yang tua Pak? Yang pertama? Yang pertama namanya Madison, kemudian ada Charlie, ada Marian juga yang ketiga, dan yang terakhir itu Paul. Oh, wah, oke. Ini waktu di Amerika ya Pak? Ya, betul. Sedang study pilot di sana? Ya, itu khusus untuk Kodiak. Ini menarik Pak, ini banyak anak-anak dan di tempat yang seperti ada hutan-hutan Pak? Ya betul, memang sebetulnya untuk semua operasi kita hampir 99% itu di daerah pedalaman. Oh. Dan memang kita ada untuk memenuhi kebutuhan yang kebutuhan kebanyakan dari orang-orang yang ada di daerah-daerah terpencil. Oke. Ini juga waktu masih study Pak ya? Ya, saya di mana semua. Aduh, ya, memang maaf ya Pak. Oh, tidak apa-apa. Oke. Sekalian nostalgia. Nostalgia ya. Ya. Jadi ngomong-ngomong itu tahun berapa Bapak ke Amerika untuk study pilot ini? Awal ke Amerika sebetulnya di tahun 2004. 2004. Wah, bukankah itu ada tragedi menara kembar di Amerika ya? Ya, 9/11. Memang saat itu memang kesulitannya cukup besar untuk bisa dapat visa untuk Amerika waktu itu. Tapi memang ada ya saya kurang tahu apa yang terjadi dengan konsulat dan apa yang pasti kita coba memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk bisa sekolah keluar, dan ternyata memang 9/11 tidak menjadi pengaruh terhadap visa yang kami coba proses waktu itu. Wah, itu luar biasa memang. Karena biasanya dalam tragedi-tragedi seperti itu, satu negara yang ditimpa pasti akan begitu ketat dalam menerima orang yang dari luar negara ya Pak? Ya, betul.
Nanti ke Amerikanya baru memang ada banyak prosedur yang harus dilalui, diinterogasi, ya kita tidak ada yang bisa ditutupi. Sampai ke Amerika semua dokumen kita harus dibuka. Dan kalau tidak salah waktu pertama masuk itu ada kurang lebih 3 jam di diinterogasi oleh pihak imigrasi Amerika. Wah, menarik Pak. Jadi memang Bapak waktu pergi ke Amerika itu memang fokus untuk studi, dalam hal ini studi pilot ya Pak? Betul. Memangnya kerinduan menjadi seorang pilot ini sudah sejak kapan Pak ada? Ya, sebetulnya kalau untuk jadi seorang pilot, semua orang di sini mungkin kalau terutama di Indonesia maunya jadi, kalau ditanya anak-anak cita-citanya mau jadi apa, pasti pikir oh mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi. Tapi saya memang pernah ada pikiran untuk ingin jadi pilot, tapi itu pun waktu masih kecil. Hanya saja sesudah besar itu bukan tidak ada pikiran juga sebetulnya untuk tetap dengan cita-cita itu waktu masih kecil. Hanya saja waktu sudah mulai lebih dewasa, selesai kuliah, harapan sih untuk bisa bisa jadi guru juga. Karena memang waktu itu sempat menyelesaikan program untuk jadi guru. Oh begitu ya. Kalau tidak salah SPG ya itu Pak. Bagaimana? Kalau tidak salah sekolah di SPG kan? Oh iya, kalau masih setara dengan SPG, tapi memang kita di IKIP. Oh oke. Oke Pak, jadi akhirnya ada pintu, ada peluang-peluang yang membuat Anda dapat mengecap pendidikan di Amerika secara khusus pilot. Ketika pergi ke sana, bagaimana kualitas bahasa Inggris Bapak? Saya punya mungkin sedikit kemampuan bahasa Inggris, tapi itu ada istilahnya cukup untuk membuat masalah. Dan bukan cukup untuk membuat tangkap pelajaran, tetapi cukup untuk membuat masalah. Menarik sekali. Wah. Dan ya waktu itu pun memang karena kerinduan besar untuk bisa bisa menerapkan apa yang diinginkan. Karena sebetulnya latar belakang waktu itu saya muncul bukan karena keinginan besar untuk menjadi pilot atau mau ke Amerikanya, tetapi memang ada kebutuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi ini bukan cita-cita sebetulnya. Yang saya inginkan waktu itu adalah untuk bisa ada pelayanan yang mungkin dalam sisi yang sama bisa jadi guru di pedalaman atau jadi apa saja. Tapi kemudian ya diarahkan untuk bisa lihat kebutuhan ini, dan saya pikir saya bisa memenuhi kebutuhan itu dengan berada di Amerika dan melakukan semua training yang ada di sana. Wah, jadi menarik ya Bapak rela melihat kebutuhan ini sebagai sesuatu yang menjadi prioritas, walaupun sebenarnya Bapak ada keinginan yang lain. Dan bagaimana Pak, setelah menjadi seorang pilot, apakah Bapak menyukai ini dan merasa, wah memang ini sesuatu yang sesuai? Ya, dengan karakter saya, dengan sifat juga pribadi saya sebetulnya suka situasi-situasi yang menantang, situasi-situasi yang tergolong punya resiko, atau ada yang memacu adrenalin juga, dan itu semua yang
kadang-kadang saya cari waktu saya masih muda. Oh, Uh, Hal-hal itu sebetulnya mungkin bisa jadi pendorong saya waktu itu untuk menekuni bidang um, profesi sebagai pilot ini dan menyukai sesudah itu. hmm, Dan saya pikir ada banyak hal di dalam profesi sebagai seorang pilot yang memang memenuhi kebutuhan saya ini. ya. Ya, saya jadi senang kalau bisa terbang, dan perlu diingat juga karena kita dalam konteks penerbangan misi, jadi kita ada persyaratan kita juga harus sebagai mekanik. Jadi saya pilot tapi juga sekaligus mekanik. Jadi itu Wah, bagian yang perlu sama-sama diambil pada saat pendidikan. bagaimana Pak sampai mengapa harus seorang pilot tetapi harus juga menjadi seorang mekanik? Apa keperluan sampai harus ada kedua-duanya? Bukankah itu dua hal yang bukan main ya, bukan mudah untuk bisa ditekuni? Ya, betul. Ada sekali lagi dalam konteks penerbangan misi, kami lebih banyak single pilot operation atau hanya satu pilot saja yang menerbangkan, bukan kru. Dan biasanya kalau ke daerah pedalaman, ke daerah yang lebih banyak lebih ke terpencil, tidak ada fasilitas maintenance. Kalau sewaktu-waktu ada yang perlu diperbaiki. Nah, memang bukan itu intinya, tetapi ini antisipasi bahwa sebagai penerbang misi harus ada disiplin ilmu itu juga dalam kaitan dengan teknik mekaniknya dan juga sebagai pilotnya. Jadi memang kalau komersial pasti ada orang-orang tertentu yang akan standby dalam keperluan-keperluan mekanik. Tetapi kalau dalam konteks Bapak ini tentu tidak ada, sehingga seorang pilot harus merangkap dalam hal mekanik juga, begitu ya Pak? Betul. Dan Wah, memang kita tenaganya cukup terbatas dan ya kita merangkap tugas juga. oke. Wah, jadi sebenarnya studi di Amerika sesuatu yang memang sangat-sangat menantang, dan dalam kualitas bahasa Inggris yang menurut Bapak cukup membuat lahir banyak masalah. Wah, ini sesuatu yang bukan mudah ya. Tentu ada hal-hal apa yang perlu Bapak lakukan sehingga akhirnya masalah bahasa akhirnya bisa diatasi, sebab pasti bahasa-bahasa, istilah-istilah dalam dunia penerbangan dan mekanik itu bukanlah bahasa-bahasa sehari-hari yang mudah atau yang bisa ditangani ya. Bagaimana Pak? Ya, betul. Memang betul penjelasannya bahwa bahasa teknis penerbangan itu beda juga dengan bahasa sehari-hari dalam bahasa Inggris. Dan ya kita mau tidak mau harus belajar dalam situasi untuk bisa menghadapi tantangan untuk bisa berbahasa Inggris. Saya pikir berada di dalam lingkungan yang bahasa utamanya adalah bahasa Inggris, itu juga yang memproses kita lebih cepat sebetulnya untuk bisa belajar. Oh ya. Situasinya yang juga memberikan tekanan kepada kita untuk, ya, saya ada di kelas, saya berhadapan dengan orang yang bicara bahasa Inggris, bahasa teknis penerbangan yang diperhadapkan, saya tidak ada pilihan, saya harus hadapi itu. Dan itu mungkin mendukung dalam hal belajar bahasa Inggris. Dan bagaimana pengaturan waktu Bapak sendiri? Apakah Bapak memang memprioritaskan banyak waktu untuk belajar atau bagaimana? Ya, memang yang saya lakukan ini bukan trik-trik atau apa, tapi
karena keterbatasan bahasa ketika berangkat ke Amerika dan sampai ikut pendidikan dalam mekanik dan juga penerbang. Jadi setiap kali ada ground school atau setiap kali ada kelas yang yang kita lalui, saya hampir menghabiskan setiap harinya berada di kelas, dan juga waktu pulang ke rumah pun saya mengulang apa yang yang sempat dipelajari di kelas. Jadi memang ya ada sedikit keluhan kalau bicara dengan istri saya. Dan Bapak sudah berkeluarga dan mungkin waktu itu belum ada anak atau bagaimana? Waktu itu sudah ada satu anak, dan ya istri juga ada sementara hamil waktu itu. Wah, jadi kalau boleh saya simpulkan adalah Bapak menghadapi keadaan ini dengan memang berjuang keras, belajar keras, dan juga satu keuntungan di mana Bapak ada di konteks di mana orang-orang adalah pengguna bahasa Inggris tersebut. Sehingga itu menolong dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Begitu Pak ya? Betul Pak. Jadi bagi orang yang ingin belajar bahasa Inggris, ya beri waktu yang banyak, beri waktu yang cukup. Tidak peduli Anda sedang ada dengan keluarga, istri hamil pun, ada anak kecil. Tapi kalau Anda mengatur dengan baik, memprioritaskan itu, tentu kamu bisa ya. Pak Nomet salah satu contohnya. Ini menghadapi bidang studi yang bukan mudah. Seorang yang harus menjadi penerbang kapal terbang, pesawat, dan juga menjadi seorang mekanik. Wah, ini satu teladan yang luar biasa Pak, dan memberi semangat bagi banyak teman-teman di luar sana yang mungkin diperhadapkan dengan tantangan-tantangan pendidikan, ilmu baru yang perlu mereka tekuni. Oke Pak, sebelum kita break sedikit, ada satu pertanyaan Pak. Ini seorang Indonesia yang pergi ke Amerika. Itu mengalami culture shock atau mengalami kesulitan-kesulitan apa saja yang bisa Bapak alami, dan mungkin ini juga bisa didengar oleh semua orang dan dapat menjadi inspirasi dan pertolongan. Ya, yang pastinya memang ada goncangan budaya. Kami hidup ya sepanjang hidup waktu itu sebetulnya di Indonesia, dan pada situasi yang baru, pada lingkungan yang baru, bahasa yang baru, budaya yang baru, memang betul-betul kami hampir boleh dikatakan tidak ya, atau memakan waktu yang cukup lama saja sebetulnya untuk bisa menyesuaikan dengan itu semua. Ya, termasuk cuaca dingin yang cuaca waktu itu memang tepatnya waktu kita tiba sementara sudah mau musim dingin. Jadi hal seperti itu, jadi kita, kalau istri dan saya kadang-kadang merasakan ada cabin fever, dan juga ada dalam kaitan dengan bahasa, ya kita coba bergaul dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita juga, tapi memang kehidupan orang Amerika yang kebanyakan lebih punya privacy ya cukup tinggi, mereka kurang begitu peduli Sosialisasi. Ya, hal-hal seperti itu kadang-kadang bisa membuat kita agak sulit menerima. Berbeda dengan di Indonesia, wah saya bisa kemana saja dan bisa menjalin hubungan dengan orang, mereka punya waktu untuk saya. Tapi kalau di Amerika, wah maaf, kalau saya tidak kenal kamu, saya tidak mau menyempatkan waktu cukup banyak untuk kamu. Wah, ya betul. Apakah pernah rasa putus asa dan mau pulang, Pak? Ya, akhirnya juga ada pikiran seperti itu memang. Wah, oke. Tapi mungkin dengan menyadari
kebutuhan dan tanggung jawab ke depan sehingga itu boleh dilalui, Pak ya. Betul. Oke Pak, terima kasih. Kita akan lanjut dengan satu pertanyaan yang menarik, yang mungkin ada cabang-cabangnya juga walaupun hanya satu, yaitu mau mengenal organisasi Yayasan Aviasi Nusantara ini. Tapi sebelum kita ke sana, kita rehat sejenak Pak. Oke, pemirsa, Anda kembali bersama saya, Michael, dalam Leaderonomics Indonesia. Dan saya sedang menikmati percakapan dengan narasumber kita, Pak Nomet Nelman. Pak Nomet, kita lanjut lagi pembicaraan kita. Nah, Pak, ini ingin mengenal tentang organisasi Anda ya, Yayasan Aviasi Nusantara. Organisasi ini sudah berdiri berapa tahun, Pak? Saat ini hampir 6 tahun, dari 2014, dan kita ya sampai saat ini juga memang masih beroperasi sejak berdiri pada saat itu. Awalnya memang kita dalam pikiran bahwa ini untuk bisa bisa lebih fokus kepada dunia penerbangan, karena Yayasan Aviasi Nusantara itu sebetulnya peleburan daripada yayasan yang lain. Nah, pada saat ini kita memang bersyukur bahwa ini sudah ada Yayasan Aviasi Nusantara untuk bisa lebih memperhatikan sisi penerbangannya, dan manajemen di dalamnya lebih menyesuaikan kepada tingkat manajemen atau standar manajemen yang ditentukan oleh perhubungan udara. Saya pikir 6 tahun ya satu waktu yang ya boleh dikatakan belum begitu dewasa, tetapi sesuatu waktu yang sudah cukup baik Pak ya, karena telah melalui 6 tahun ini ya. Pak, sejauh mana perkembangan atau pencapaian dari aviasi dari YAN ini, Pak? Ya, sejauh ini kita sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa kita memang orientasinya ke pedalaman, ke daerah-daerah terpencil. Dan fokus penerbangan seperti itu agak jarang di Indonesia, kecuali bisa dilihat di provinsi yang lain, mungkin di daerah Papua. Tapi untuk daerah Indonesia bagian tengah dan sedikit bagian timur, itu memang kami lebih fokus pada daerah-daerah tersebut. Oleh karena itu, dalam hal transportasi udara yang selebihnya memang mengandalkan penerbangan kami, memang masyarakat setempat atau masyarakat yang berada di daerah terpencil ini merasa diperhatikan dengan keberadaan kami. Bahkan ada beberapa tempat yang siap melakukan apa saja untuk untuk mengundang atau bisa memfasilitasi datangnya operasi kita atau datangnya penerbangan kita ke daerah mereka. Itu sebagai wujud seberapa besar kebutuhan mereka. Nah, selama ini memang yang kita lakukan adalah kita memang menerbangkan banyak sekali supply untuk sukarelawan yang masuk ke daerah-daerah terpencil tersebut. Juga ada banyak medivac, penerbangan evakuasi medis, dan ya kita juga melakukan beberapa bakti sosial di beberapa tempat dengan mengirimkan dokter-dokter, mengirimkan tim-tim medis, dan juga dalam usaha untuk melakukan kalau dalam situasi ada bencana,
memang kita juga melakukan evakuasi di daerah-daerah yang terkena dampak bencana juga. Bagaimana lalu ketika ada bencana di Palu, apakah yayasan Bapak juga terlibat dalam melakukan evakuasi? Ya, dan kalau nggak salah juga waktu itu sebetulnya kita salah satu misi sosial kemanusiaan yang pertama masuk di Palu pada saat itu untuk penanggulangan bencana. Jadi memang yang saya sendiri yang terbang ke sana, dan juga memang pada saat itu hanya dikhususkan untuk penerbangan humanitarian, penerbangan militer, dan juga penerbangan pemerintah. Jadi memang tidak diperbolehkan ada ya pesawat-pesawat lain selain daripada operator seperti ini yang bisa masuk untuk membantu. Jadi kita salah satu yang bisa masuk saat itu dan mengusahakan beberapa evakuasi penerbangan dengan menerbangkan beberapa cukup banyak penumpang atau cukup banyak orang dari Palu dibawa keluar dari Palu. Wah, luar biasa Pak. Terima kasih banyak atas kontribusi kepada masyarakat Indonesia, khususnya di bagian tengah ya Pak, Indonesia bagian tengah ya. Betul. Pak, untuk menolong orang-orang yang ada keperluan relawan-relawan ini ya ke pedalaman, boleh dijelaskan seandainya mereka melakukan dengan transportasi lain, apakah tidak bisa sehingga memang betul-betul memerlukan transportasi udara? Sebetulnya untuk relawan ini mereka siap juga untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan alat transportasi lain. Tapi konsekuensinya adalah bahwa mereka juga akan berhadapan dengan banyak sekali tantangan dalam perjalanan yang kurang lebih, kalau saya bisa ambil contoh, salah satu tempat tujuan kami adalah daerah Taliabu. Untuk bisa terbang dari Manado ke Taliabu atau bisa melakukan perjalanan lewat cara selain daripada pesawat, itu harus lewat kapal laut, transportasi darat juga, ada beberapa kali transportasi darat. Jadi ada mungkin beberapa kali kapal laut atau kapal motor, dan juga ada perahu. Dan kemudian untuk bisa mencapai tempat terakhir itu setidaknya membutuhkan dengan mengikuti jadwal kapal dan mencari alat transportasi itu akan dibutuhkan kira-kira waktu kurang lebih 1 minggu. Wah. 1 minggu dari Manado ke Taliabu. Dengan pesawat, kami melakukan itu dengan 1 jam 25 menit. Jadi perbedaan ini sebetulnya dapat memotong banyak sekali waktu yang dihabiskan di dalam perjalanan tersebut. Betul ya. Ini belum ditambah kalau itu relawan ini sudah agak lanjut usianya, ya pasti resiko untuk terkena sakit waktu dalam perjalanan itu sangat besar. Selain itu juga memang waktu dan tenaga mereka akan tersita banyak sekali di perjalanan, bahkan biaya. Wah, bisa dimengerti Pak. Memang sangat-sangat diperlukan pertolongan transportasi yang Bapak sedang jalankan ini. Itu pun contoh antara Manado dan Taliabu, belum di tempat-tempat yang lebih jauh lagi ya Pak. Dan satu hal lagi Pak, kalau seandainya seseorang menggunakan pesawat ini, itu
nanti kapasitas barang yang bisa dia bawa mungkin sangat terbatas. Ya, untuk masalah muatan, kita malah justru bisa muat barang lebih banyak daripada daripada pemberian bagasi gratis oleh pesawat komersial. Jadi saya pikir ada kompensasinya seperti itu. Dan saya tidak bisa bayangkan ya ketika ganti transport, menunggu waktu kapal datang, setelah itu melakukan perjalanan darat. Wah, ini memang sangat-sangat sulit. Wah, terima kasih Pak. Ini memang bisa memberi penjelasan yang memampukan kami paham situasi yang ada di sana. Oke Pak. Bagaimana Pak? Selama 6 tahun ini, apa yang Bapak rasa belum tercapai, khususnya di organisasi Bapak? Ya, kita ada beberapa hal yang sebetulnya kita telah rencanakan sejak awal yayasan kami berdiri atau organisasi ini berdiri, yaitu bahwa kita ingin menjangkau yang belum dijangkau. Dan memang kami puas dengan pencapaian yang ada saat ini, bahwa kita bisa menjangkau sebagian besar tempat yang bisa dilayani. Namun mimpi kami ke depan adalah bahwa kami juga dalam perencanaan ini ingin mendatangkan helikopter juga. Jadi helikopter ini akan lebih efektif untuk tempat-tempat yang sulit untuk dibangun landasan. Nah, jadi akan ada kerjasama antara helikopter dan juga pesawat fixed wing seperti yang kami operasikan saat ini. Dan kalau itu bisa kalau dengan pesawat fixed wing atau Kodiak yang kita operasikan bisa ke satu landasan, di mana itu bisa jadi tempat di mana kita bisa transfer kepada helikopter untuk dibawa kepada tempat yang lebih terpencil lagi, yang sulit untuk mungkin dijangkau dengan kendaraan apapun juga. Ya, sebab kalau membangun satu landasan untuk pesawat seperti Kodiak itu memang memerlukan waktu dan ada banyak kesulitan juga Pak ya untuk itu. Betul. Tapi kalau helikopter itu tidak memerlukan lapangan yang cukup besar begitu Pak ya? Nah, lapangan bola voli, lapangan sepak bola cukup. Sudah cukup. Wah. Ya kita harap Pak itu boleh terrealisasi ya. Wah. Bagaimana dengan personel pilot dan mekanik? Apakah itu juga sejauh mana itu diantisipasi Pak? Ya, kita mengantisipasi hal itu dengan mendatangkan, bukan hanya mendatangkan, tapi kita juga ingin mengembangkan tenaga nasional. Jadi saat ini kita sedang coba untuk mengusahakan beberapa tenaga nasional untuk disekolahkan, mendapatkan pendidikan yang dibutuhkan untuk pekerjaan atau profesi pelayanan yang akan kita lakukan di dalam yayasan kita. Tapi juga kita masih terus mendatangkan tenaga asing yang juga adalah ya sebagian besar adalah pilot dan mekanik. Ya. Kalau ada anak-anak bangsa di luar sana yang tertarik untuk join dan bekerja sama, bagaimana Pak? Wah, bisa dengan senang hati. Kami ingin melihat sebetulnya hal itu bisa tercapai, karena memang didasarkan kepada peraturan pemerintah dan juga kepentingan kita dalam yayasan untuk
lebih bisa melihat tenaga nasional yang menonjol. Jadi kami rindu untuk bisa melihat ada tenaga-tenaga nasional yang bisa dididik, dilatih untuk menjadi pilot dan mungkin teknisi dalam penerbangan misi ini. Kami menerima tenaga yang yang punya kerinduan dalam bidang penerbangan, walaupun belum ada latar belakang pendidikan dalam sebagai pilot atau sebagai mekanik, tapi kami ingin memulai dari awal dengan tenaga tersebut. Wow. Kalaupun ada yang sudah dengan rating, sudah dengan license, yang mau bergabung dengan yayasan kami juga akan mempertimbangkan hal itu, tentunya dengan mengikuti persyaratan-persyaratan yang kami tentukan. Ya, betul sekali. Sebagai organisasi. Pak Nomet, ini sesuatu yang sering saya pikirkan ya. Tadi Anda berkata bahwa pergi ke Amerika ya, dan dalam kualitas bahasa yang memang boleh menimbulkan bermacam masalah. Saya salah paham tadi. Dan bagi saya ya, ini apakah ini sesuatu yang bisa dan juga ya dan juga timingnya di mana Anda pergi dalam situasi di mana ada satu permasalahan yang luar biasa di Amerika ya, teroris menghantam Twin Tower di US sana kan, tetapi akhirnya Anda bisa berada di sana. Sehingga saya berpikir ini mungkin bisa disebut keberuntungan atau mujur atau lucky ya. Nah, saya ingin minta pendapat Anda tentang kemujuran atau keberuntungan VS ya, dibandingkan dengan usaha keras, kerja keras. Mungkin ini akan menjadi closing kita. Jadi saya serahkan waktu ini kepada Bapak untuk menyampaikan pemikiran Anda di dalam hal kemujuran dibandingkan dengan kerja keras. Silakan, Pak. Ya, sebetulnya ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya. Oh, ya? Karena yang ditanyakan adalah hal keberuntungan kepada seorang pilot. Mungkin perlu diketahui bahwa di dalam dunia penerbangan adalah dunia yang penuh dengan resiko, dan menurut saya tidak ada pilot yang benar-benar pilot kalau dia mengharapkan keberuntungan. Saya coba menjelaskan hal ini. Ini sebetulnya agak lebih mendalam kalau kita mau kaji masalah ini. Karena ini masalah manajemen resiko, dan manajemen resiko yang berlaku di dalam dunia penerbangan itu lebih banyak diterapkan dan lebih sering diterapkan, dan hampir-hampir setiap saat itu diterapkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, pertama mungkin saya harus jawab dulu pertanyaan yang awal tadi, bahwa apakah itu ada faktor keberuntungannya. Ya. Saya tidak pikir itu ada faktor keberuntungan. Hal itu memang terjadi karena satu perencanaan yang matang, hal itu terjadi karena usaha yang dilakukan, hal itu terjadi karena memang kita melakukan dengan metode yang memang sesuai dengan apa yang dimintakan pada saat itu. Nah, dalam penerbangan hal yang sama juga, kita berhadapan dengan hal yang sama, bahwa untuk mengambil keputusan atau kita ada beberapa model yang kita terapkan setiap saat. Ini khusus untuk pilot ya. Ya. Beberapa model ini yang saya maksudkan
Dan ini kalau semua pilot yang lain dengar, mereka langsung tahu juga hal yang sama. Bahwa ada 5 Ps. 5 Ps ini atau 5 P itu planning atau plan, plane, pilot, passenger, dan program. Sebentar Pak, Jadi itu dalam bahasa Inggris, harus diterjemahkan. Planning itu rencana ya Pak? Jadi ada perencanaan pertama, dan kemudian plane itu pesawat, atau alat transportasi, yang kemudian ketiga sumber daya manusianya adalah pilot itu sendiri, dan yang keempat passenger atau penumpang, yang kelima adalah program yang dilakukan. Nah, dalam proses pengambilan keputusan ini semua terjadi secara sistematik. Jadi kita mengidentifikasi satu bahaya, satu resiko, lalu sesudah itu diidentifikasi, kita kemudian mengevaluasi dan menilai apa tinggi, rendahnya, atau besar kecilnya resiko tersebut. Lalu sesudah itu kita menentukan apa cara yang terbaik untuk menghadapi resiko tersebut, atau metode apa yang akan kita lakukan, tindakan apa yang akan kita lakukan untuk berhadapan dengan resiko tersebut. Jadi memang resiko itu tidak kita hilangkan, atau kita coba, karena kita tahu bahwa resiko itu ada setiap saat. Yang bisa kita lakukan adalah kita meminimalisir resiko tersebut, atau di sisi lain, kalau itu sulit diminimalisir, kita juga bisa buat keputusan terhadap resiko tersebut. Jadi seperti tadi saya bisa mengevaluasi. Ada model lain yang dikenal oleh para pilot juga, ASOP, itu assignment, equipment, obstacles, personnel, dan baru ada S-nya yang paling belakang itu, atau dimasukkan di tengah, kalau di singkatan tersebut adalah situation. Jadi situasinya. Jadi yang pertama adalah tugas apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita rencanakan dalam hal ini. Saya mau terbang dari titik A ke titik B. Bahaya apa yang akan muncul pada saat itu? Nah, kalau kita lihat bagaimana kita akan bisa menyelesaikan tugas tersebut. Baru dilanjutkan dengan equipment. Equipment adalah alat yang akan kita gunakan. Apakah alat yang akan kita gunakan itu betul-betul berfungsi? Apakah tersedia bagi kita? Apa itu alat yang akan kita gunakan? Nah, dalam hal ini kita bicara mengenai pesawat dan komponen-komponennya. Kemudian ada obstacles, ada rintangan apa yang bisa menjadi masalah pada saat itu. Kita bisa melihat ke depan untuk menentukan hal itu. Nah, kemudian yang terakhir sebelum kita ambil keputusan adalah personel. Jadi dalam hal ini sumber daya manusianya apakah mendukung? Kalau misalnya saya mau mendarat di landasan yang pendek, rumput, dan dengan situasi yang serba margin, apakah itu aman untuk saya mendarat? Bagaimana pengalaman saya? Apakah pengalaman saya mendukung saya untuk bisa mendarat di dalam situasi seperti itu? Wow. Nah, di situ kita bisa ambil keputusan dalam situasi tadi itu seperti go no go. Jadi bisa mengambil satu keputusan di mana kita akan melakukan hal itu atau tidak melakukan, atau melakukan dengan hal-hal yang akan kita perhatikan. Jadi semua itu harus dipertimbangkan semua dengan matang ya. Betul. Jadi kita tidak ini tentunya ini tidak bisa berlaku seperti ini pada saat situasi darurat kan. Ya. Pada saat situasi darurat hal ini tetap kita terapkan, tetapi dalam konteks yang lebih padat lagi. Jadi
misalnya saya tahu ini hal yang paling sering dilakukan oleh para pilot juga, bahwa dan mereka kenal istilah ini, yaitu pada saat ada situasi darurat, mereka akan lebih dulu bicara mengenai aviate, navigate, communicate. Jadi aviate maksudnya kendalikan dulu pesawatnya. Ini dalam situasi darurat. Ya. Jadi kita pastikan bahwa pesawat itu stabil pada saat kita tahu mesinnya sedang mati ya. Jadi tapi pastikan pesawat tetap bisa terbang karena dia bisa seperti mobil ya untuk berhenti sejenak. Ya, betul. Dan kemudian kita setelah kita tahu bahwa pesawatnya sudah stabil, baru sesudah itu kita navigate, kita melihat tempat mana yang akan kita darati secara darurat. Ya. Nah, sesudah itu baru kita berkomunikasi dengan tower, air traffic controller, tanya atau kasih tahu mayday, hal apa yang perlu disampaikan, lokasi, titik di mana kemungkinan pesawat akan mendarat darurat. Nah, hal ini harus terjadi secara sistematik. Di dalam pikiran pilot, ini terjadi sangat cepat. Memang tidak semudah yang dipikirkan, tetapi ini dilakukan karena kita membiasakan ini setiap saat. Bahkan sebelum terbang, kami sudah melakukan ini. Pastikan bahwa hal ini dilakukan berulang-ulang, dan sampai-sampai kita itu jadi secara mental kita sudah terbentuk seperti itu. Refleks sudah ada ya, bahwa ini yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan. Wah, itulah. Jadi yang harus terjadi secara sistematik seperti itu. Nah, jadi di situ saya sekali lagi agak keberatan kalau hal maksudnya saya dari sisi seorang pilot melihat hal keberuntungan itu tidak ada dalam kamus kami sebetulnya. Tidak ada dalam kamus ya. Oke, wah demikianlah bincang-bincang kita dengan seorang pilot ya, Pak Nomet Nelman. Bapak terima kasih, dan satu kata kunci terakhir yang Bapak lihat bahwa tidak ada dalam kamus seorang pilot kalau berbicara tentang keberuntungan. Pastikan semua sudah diantisipasi dengan baik, dilakukan pertimbangan-pertimbangan yang begitu matang, maka lakukan perencanaan yang sudah disediakan tersebut. Jadi bagi kita semua, kita bisa mengaplikasikan juga dalam kehidupan kita, buat perencanaan dengan matang, pertimbangkan segala hal, dan majulah. Wah, demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Nomet Nelman. Pak Nomet, terima kasih banyak, dan kita akhiri percakapan kita.